Tempe dengerin aku. Mulai saat ini juga kita putus. Aku udah nggak sudi ya punya pacar kere kayak kamu. Oke, kalau itu mau kamu, kita putus gak apa-apa. Dasar kamu ini ya, udah miskin, belagu lagi. Kamu tuh harusnya sadar, Pe. Kamu siapa, aku siapa. Aku ini cantik, uangku banyak. Sedangkan kamu apa, Pe? Rumah kamu aja mau kebakar gini, dibakar hangus semuanya, Pe. Memang ya Mbak, cowok ini harus kita kasih pelajaran aja biar kapok. Rasain ini. Udah Mas, stop sini aja Mas. Sini aja Mbak. Iya, rumah aku deket kok di situ. Ini Mbak kopernya. Oh iya, makasih ya Mas. Ini Mas uangnya. Waduh, maaf ya Mbak, aku nggak ada kembaliannya ya Mbak. Buat kamu aja Mas. Serius Mbak? Iya. Makasih banyak ya Mbak. Iya, makasih ya Mas. Mari. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Emang ya, rezeki anak soleh itu nggak akan kemana. Alhamdulillah ya Allah. Mbak Ayu udah pulang dari Hongkong makin cantik aja. Emang dulu aku nggak cantik. Asal kamu tahu aja ya, aku itu udah cantik dari lahir. Sembarangan kalau ngomong. Biasa aja dong Mbak, masih cantikan aku gini kok. Ih, dasar tetangga nggak ada kerjaan, bisanya cuma nyinyir. Ih, jadi sombong ya. Iya nih. Sinta, Iya, mbak kamu katanya hari ini pulang ya? iya pulang. Emangnya ada apa? Aku mau pinjem uang mbak kamu. Kamu ya, mbakku itu habis pulang dari luar negeri. Kok malah kamu mintain uang? Halo semua. Ada Luna. Mbak kok jalan kaki? Enggak deh, Mbak tadi naik ojek. Emang sengaja aja turunnya depan perumahan. Biar pas Mbak jalan kaki kan tetangga pada tahu kalau Mbak ini pulang makin cantik. Wah, iya sih, pasti perawatannya mahal. Ya iyalah mahal. Mbak ini di Hongkong sekali perawatan habisnya $100 dek. Oh iya Luna, ayo masuk yuk. Enggak, yuk di sini aja. Yuk, kamu apa kabar? Aku baik, kalau kamu gimana? Mbak Yuk, kabar dia itu kurang baik. Dia itu kesini mau minjem uang kamu. Loh, Luna, kamu mau minjem buat apa emangnya? Aku mau periksa kandungan yuk. Sudah 2 bulan nggak periksa. Loh, lah suami kamu kemana? Suamiku sudah meninggal yuk. Innalillahi. Ya ampun, udah Luna kamu nggak usah sedih ya. Ini kamu tak pinjemin uang 300.000. Ntar kamu kembaliin 200.000 aja nggak apa-apa. Ya Allah, sekali lagi terima kasih ya yuk. Nanti pasti tak kembalikan. Udah nggak usah dipikirin itu. Yuk masuk aja yuk. Yuk. Aduh, gimana ya? Pacarku hari ini pulang. Enaknya aku ngelamar dulu apa langsung nikah ya? Soalnya aku sama dia itu baru ketemu cuma sekali. Terus aku LDRan selama 2 tahun. Aduh, bingung banget aku. Tapi aku yakin kalau dia tahu keadaanku yang sekarang, pasti dia langsung terima aku jadi istriku. Gimana ya caranya biar dia bisa nerima aku apa adanya? Sedangkan gitu ya, gaji dia itu besar banget kerja di Hongkong. Aduh, enaknya aku ketemu kapan ya sama pacarku ya? Kalau hari ini Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana keadaannya Ibu ya? Aku masih kerja kok Bu. Kamu semangat ya kerjanya. Besok ibu mau dioperasi habis 20 juta. Apa? Besok Ibu operasi habis 20 juta? Ya Allah Bu. Gak apa-apa nak, kamu yang semangat ya cari uangnya. Ya udah Bu, nanti kalau aku udah selesai kerja, aku tak ke rumah sakit aja ya Bu. Assalamualaikum. Ya Allah, besok Ibu operasi habis 20 juta. Uang dari mana ya? Cobaan apa lagi sih ini? Mas, ibu kamu kenapa mas? ibuku sakit Mas. Besok mau dioperasi kok Mas. Dioperasi? Dioperasi apa? Operasi plastik Mas. Biar tambah cantik, awet muda, dan dapat suami lagi Mas.
Kamu yang sabar ya Mas. Hidup ini memang penuh cobaan kok. Aku bingung Mas. Besok kan ibu operasi habis 20 juta. Tapi dapat uang dari mana ya Mas? Oh iya, apa Masnya mau beli motorku aja Mas, 20 juta? 20 juta? Iya Mas. Lengkap gak motor kamu? Ya lengkap dong Mas, cuman BPKB-nya itu di rumah. Gimana ya Mas? Sebenarnya aku di rumah juga banyak motorku Mas. Tapi kalau Masnya ini benar-benar butuh duit, ya nggak apa-apa lah aku beli 20 juta. Ya udah, kalau gitu Masnya ikut aku ya, ngambil BPKB-nya di rumah. Ke rumah kamu? Iya dong. Apa gini aja, Masnya tunggu sini aja, nanti tak ambilkan BPKB-nya. Nggak usah Mas, biar aku ikut kamu aja ke rumah, nggak apa-apa. Ya udah, ayo Mas. Yuk. Kamu tukang ojek ya Mas? Iya Mas, tukang ojek aku Mas. Pantesan. Deket nggak Mas rumah kamu? Dekat Mas. Nih, tak bawain oleh-oleh dari Hong Kong. Wah, pasti enak banget ini. Tapi mana oleh-oleh bajuku, Mbak? Itulah ada di koper. Oh iya Luna, nanti temenin aku ya. Oke siap. Temenin kemana? Aku mau ketemu sama cowokku Lun. Aku udah 2 tahun lebih nggak ketemu. Siap. Nanti tak temenin. Ya udah, aku telepon dulu ya cowokku. Makan Lun. Iya. Kok nggak diangkat ya? Coba aku telepon lagi ah. Masih nggak diangkat. Kenapa ya? Mas, tunggu dulu di sini ya, tampilkan BPKB ku di rumah. Ini rumah kamu Mas? Iya Mas, ini rumahku. Mas, Mas kenapa? Mas kaget ya lihat rumahku seperti ini? Iya Mas. Kamu di rumah sama siapa Mas? Aku di rumah sama ibu Mas, cuman ibuku sedang di rumah sakit Mas, jadi aku di rumah sendirian. Oh, Mas, kalau gitu aku nggak jadi beli motor kamu Mas. Emang kenapa Mas? Aku kasihan sama kamu Mas. Soalnya motor kamu ini kan buat kamu kerja. Masa iya mau kamu jual? Mending gini aja. Kamu nggak usah khawatir. Masalah biaya ibu kamu, biar aku yang nanggung Mas. Maksud Mas, aku utang 20 juta? Enggak lah Mas, mending motorku ini aja yang aku jual. Enggak kok Mas, kamu nggak utang kok. Kamu tenang aja ya. Tapi aku mau minta tolong sama kamu Mas. Oh ya, kenalin, aku Tempe. Aku Senet Mas. Oh iya Mas, emangnya minta tolong apa ya Mas? Begini Mas, kira-kira aku boleh nggak pinjem rumah kamu ini? Cuma setengah hari aja kok. Boleh? Emangnya buat apa? Buat ngetes sifat aslinya pacarku Mas. Gitu loh, kalau tahu keadaanku seperti ini, apakah dia tetap mau sama aku? Oh ya, kamu jangan tersinggung ya Mas. Soalnya aku ini mencari seorang istri yang benar-benar tulus mencintai aku Mas. Mas, aku loh Mas, gak tersinggung sama sekali. Kalau Mas membutuhkan rumahku ini, silakan. Gak usah disewa Mas, gratis. Serius Mas? Serius Mas. Ya Allah, orang ini hatinya baik banget. Salut aku sama dia. Mas, aku sekali lagi terima kasih sama kamu ya Mas. Pokoknya kamu jangan nolak rezeki Mas. Untuk masalah biaya rumah sakit ibu kamu, biar aku semuanya yang nanggung Mas. Mas, gak usah begini Mas, berdiri Mas. Kamu kenapa? Aku baru kali ini Mas menemukan orang baik seperti Mas. Biasa aja lah Mas. Jadi gimana, aku boleh kan pinjam rumah kamu? Sangat boleh. Makasih ya Mas. Siap. Oh iya, ini pacarku kayaknya habis telepon. Kok nggak tahu aku ya? Oke, coba aku telepon balik aja. Gini. Ini pacarku tak suruh ke sini
biar aku Sherlock ke sini ya Mas. Aku pura-pura aja nggak ada motor. Biar dia jemput ke sini. Ide yang bagus. Masuk. Masuk ya? Iya dong. Sebentar Mas. Bentar Lun, ini cowokku nelpon. Halo sayang. Dek, kamu sudah di rumah kan? Sudah Mas, ini aku sama temanku di rumah. Ayolah kita jalan. Ya ayo, tapi masalahnya aku nggak ada motor. Kamu bisa kan jemput aku di rumah? Loh, kalau gitu pakai mobil aja Mas. Nah, itu masalahnya. Udahlah, pokoknya kamu kesini jemput aku, ya? Ya udah iya, kirim aja Sherlock rumah kamu ya Mas. Oke, aku tunggu kamu ya. Ini aku langsung Sherlock kamu. Waalaikumsalam. Bentar ya Mas, ini aku Sherlock pacarku dulu. Siap. Nah, semoga berhasil ya Mas. Tak doakan Mas. Soalnya aku pengen tahu sifat pacarku yang asli kayak gimana. Ya? Ya, semoga mendapatkan istri yang bagus, solehah dan menerima kamu apa adanya. Ayo Lun ke rumah pacarku. Apa nanti aku nggak ganggu kamu yuk? Ya enggak lah Lun, kalau aku cuma berdua nanti malah timbul fitnah. Mbak, kok bajunya kayak gini sih? Ya emang kayak gini bajunya. Baju ini keluaran terbaru loh dari Hong Kong. Kalau kamu nggak mau ya udah nggak apa-apa. Mau sih. Tapi Mbak mau kemana? Ini mau ke rumah pacarku. Ikut dong. Ya udah ayo. Oh iya Mas Tempe. Ini Mas, kamu tak pinjemin baju gembel buat mengetes pacar kamu ya. Wah, terima kasih banyak ya Mas. Iya Mas. Ya udah kalau gitu aku tak ke rumah sakit dulu ya Mas. Sekarang. Iya dong. Ya udah kamu hati-hati ya Mas. Oh ya Mas, gini. Nanti kalau pacarku sudah sampai sini, kalau masalahku sudah selesai, nanti sore kalau nggak besok pagi, aku tak jenguk ibu kamu di rumah sakit ya. Kamu tenang, nggak usah khawatir pokoknya. Masalah biaya rumah sakit ibu kamu, aku janji aku yang nanggung ya. Ya udah kalau gitu Mas, aku tak OTW dulu ya. Hati-hati ya Mas. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau gitu aku mau ganti baju dulu ah. Mas Endat hati-hati ya. Stop Beb, stop. Ini Sherlocknya berhenti di sini. Kira-kira rumahnya yang mana ya? Coba Mbak tanya sama orang dulu. Oh iya, itu ada orang. Mas, stop. Mas, aku boleh tanya nggak? Rumahnya Mas Tempe di mana ya? Kamu pacar Mas Tempe ya? Iya Mas, rumahnya di mana ya? Itu loh Mbak, rumahnya Mas Tempe. Oh, orangnya di depan rumah. Oh, makasih ya Mas. Siap. Mbak, rumah pacar kamu aku kirain Sultan. Ternyata kok kayak gitu. Bos, udah ya kesana aja. Motormu taruh sini aja, Ber. Yuk. Tasmu dibawa kalau hilang. Loh, itu pacarku. Dia sama siapa ya kok bertiga? Ayo, Mas Tempe? silakan duduk yuk. Enggak, aku di sini aja. Ini beneran rumah kamu, Mas? Iya bener yuk, ini rumah aku. Emangnya kenapa? Kita kan sering video call. Terus kita kalau video call kamu penampilannya rapi, bajunya bagus, rumahnya mewah. Kok sekarang jadi kayak gini? Emang ini beneran Mas Tempe? Iya yuk, beneran. Aku ini Mas Tempe. Kamu kalau nggak percaya, kamu bisa telepon aku. Nanti HP ku berdering. Terus kalau kita video call, kamu rapi, rumahmu mewah itu biar apa, Mas? Maksud kamu apa? Maksud aku ya biar kamu suka sama aku yuk. Dasar laki-laki miskin. Mau deketin cewek cantik harus pura-pura kaya. Dek, kamu jangan bilang gitu, itu nggak sopan. Emang kenyataannya kayak gitu kok. Dia udah nipu mbakku. Nggak habis pikir aku sama kamu ya, Mas. Aku ini udah LDR sama kamu 2 tahun loh. Dan kamu malah nipu aku. Realitanya ini kamu orang miskin, Mas. Aku pikir kamu itu orang sukses. Maafin aku ya yuk, kalau aku salah sama kamu. Ya udah jelas kamu itu salah, Mas. Buang-buang waktu tau nggak aku pacaran sama kamu. Kalau tahu kayak gini, mending aku cari cowok di Hong Kong kaya raya. Kebalikannya aku malah dapat orang miskin kayak kamu. Yuk, sabar dong yuk. Uang kamu kan sudah banyak. Mas ini sederhana loh ya. Pasti dia nggak macam-macam sama wanita. Kamu tuh jangan belain cowok miskin. Kamu tuh jangan mimpi ya bisa deketin mbakku. Aku aja nggak mau sama kamu apalagi mbakku. Iya. Tempe, kamu itu kenapa nggak sadar diri sih? Kamu lihat dong, rumah kamu aja reot kayak gini. Kamu belaga mau lamar aku?
Kamu mikir dong, Pe. Kamu motor aja nggak punya, dan kamu ini cuma pura-pura kaya buat dapetin aku, Pe. Ayo, uang itu bisa dicari yuk. Dan kamu gak usah khawatir pacaran sama aku bakal tanggung jawab kok kalau kita sudah nikah. Nikah kamu bilang? Nikah? Kamu tahu nggak aku kerja di Hongkong gajiku berapa per bulan? 10 juta, Pe. Sedangkan rumah kamu ini aja kalau dijual mungkin hanya laku 500.000. Masih jauh, Pe. Kita itu nggak selevel, Pe. Yuk, kamu nggak perlu menyombongkan diri di depan pacar kamu. Tak lihat pacar kamu itu tulus mencintai kamu kok. Luna, kamu tahu kan, cowok kayak gini itu cuma modus. Dia mungkin mancarin aku cuma karena dia tahu gajiku itu tinggi. Dia tuh cuma manfaatin aku, tahu nggak? Emangnya kamu pernah dimintain apa aja, Yuk? Ya nggak pernah dimintain apa-apa sih. Nah, itu berarti dia kan nggak manfaatin kamu, Yuk. Udah lah, Lun, kamu kok maksa aku terus sih? Mending kamu aja yang pacaran sama dia. Lah ya, dari tadi kok belain cowok miskin ini terus. Tempe, dengerin aku. Mulai saat ini juga kita putus. Aku udah nggak sudi ya punya pacar kere kayak kamu. Oke, kalau itu mau kamu, kita putus gak apa-apa. Dasar kamu ini ya, udah miskin, belagu lagi. Kamu tuh harusnya sadar, Pe. Kamu siapa, aku siapa. Aku ini cantik, uangku banyak. Sedangkan kamu apa, Pe? Rumah kamu aja mau kebakar gini, dibakar hangus semuanya, Pe. Memang ya, Mbak, cowok ini harus kita kasih pelajaran aja biar kapok. Rasain ini. Sini kamu, Luna. Udah, cowok itu buat kamu aja. Kamu dari tadi kan bilang dia. Udah deh, ayo kita pergi. Mas, yuk. Ayo. Mas, maafin Ayu temanku ya. Aku nggak tahu kenapa Ayu bisa sejahat itu. Aku sendiri juga nggak tahu kenapa Ayu tega sama aku. Ya sabar ya, Mas. Yuk. Sekali lagi, aku terima kasih ya Mbak sama kamu. Iya, Mas. Oh ya Mbak, kamu tadi kenapa kok belain aku terus? Aku nggak tega aja sama kamu, Mas. Kenalin Mbak, aku Tempe. Ya, aku Luna. Luna. Kamu hamil ya Mbak? Iya. Kamu tadi kok bisa sama Ayu? Emang suami kamu di mana? Maaf, Mas. Suamiku sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Astagfirullahaladzim. Maafin aku ya Mbak, aku nggak tahu kok. Iya, nggak apa-apa. Berarti Mbak ini janda ya? Iya, Mas. Kasihan banget Mbak ini. Orangnya baik hati, sederhana, pasti hancur banget hidupnya. Oh ya Mbak, kamu mau nggak nikah sama aku? Emangnya kamu mau, Mas, nikah sama aku? Aku kan janda, sebentar lagi punya anak. Aku mau kok Mbak, tapi keadaanku seperti ini Mbak. Apakah kamu juga mau nerima aku apa adanya? Gini, Mas, kalau kamu tulus mencintai aku juga mau terima kamu apa adanya. Jadi? Aku mau. Wah, kafe ini baru ya, Dek? Udah 1 tahun, Mbak. Emangnya kenapa? Oh, nggak apa-apa sih kok Mbak nggak tahu ya. Iyalah, Mbak kan di Hongkong terus. Mana tahu. Iya ya. Wah, pemandangannya bagus banget ya kafenya. Pasti yang punya kaya raya. Pastilah, Mbak. Tuh, pemandangan alam. Bagus banget ya. Permisi Mbak, mau pesan apa? Ayu, Putri, kamu makin cantik aja, Put. Kamu juga makin cantik, yuk. Gimana kabarnya? Baik, Put. Kamu pulang kapan, yuk? Aku baru terbang dari Hongkong kemarin, terus nyampe tadi pagi. Sekarang diajak ke sini sama adekku. Wah, sukses ya, yuk. Amin. Oh iya, Put. Kafe ini yang punya orang mana ya? Orang sini aja, yuk. Emangnya kenapa? Nggak apa-apa sih, Put. Udah punya istri belum, Put? Oh, kalau Bos Alek udah punya istri, yuk. Dia itu pengusaha sukses. Dia juga punya perusahaan skincare. Kafe ini aja yang megang aku, yuk. Oh, kirain belum punya istri, Put. Pasti Mbak mau kenalan ya? Hus, sok tahu kamu ini. Mana, Put, menunya? Ini loh, yuk, dipilih. Iya, coba aku lihat ya. Loh. Luna, kok kamu sama Tempe? Sini, balikin uangku kalau kamu sama Tempe. Iya, yuk, besok pasti tak kembalikan. Tempe, sok-sokan kamu ke kafe. Ternyata kamu pinjem uangku cuma buat ke kafe ya? Pembohong kamu. Emangnya nggak boleh aku ke kafe? Nggak boleh lah. Emang kenapa nggak boleh? Ya karena kafe ini udah aku booking, makanannya sudah aku borong semuanya. Mana buktinya kalau makanan di sini sudah kamu borong? Mana? Put, sini, Put.
Put, aku mau makanan yang ada di kafe ini semua aku borong. Berapa totalnya? Kamu serius mau borong makanan di sini yuk? Mahal loh. Udah sebutin aja totalnya berapa, aku transfer sekarang juga. Sekitar 25 juta yuk. Udah aku transfer. Mana nomor rekeningnya? Tuh, sudah berhasil ya, Put. 25 juta udah aku transfer. Wah, makasih banyak loh yuk. Kamu udah borong makanan di kafe ini. Semoga rezeki kamu tambah lancar, semakin sukses. Amin, terima kasih doanya, Put. Tuh, Pe, kamu lihat sendiri kan, aku ini mampu. Jangan merendahkan aku kamu ya. Mbak, nanti uang di tabungan Mbak habis loh. Tenang aja, Dek. Masih 50 juta. Loh, Bos Raffi? Maaf ya Bos, aku nggak tahu kalau Bos Raffi di sini. Ya nggak apa-apa Mbak. Terima kasih ya, kamu sudah bekerja dengan baik di sini. Baik Bos. Apa, Bos? Tadi aku dengar siapa yang punya kafe ini, Put? Bos Alek Mbak. Kamu nggak salah, Put. Gimana sih yuk? Bos Raffi ini anaknya Bos Alek yang punya kafe ini. Bos Raffi ini udah dikenal banyak orang. Soalnya Bos Raffi ini pengusaha sukses. Pendapatannya aja 100 juta per bulan. Aduh, Dek. Bangkrut, Mbak, Dek. Mbak sih emosian, jadi hilang kan uangnya. Pe, ternyata kamu orang kaya, Pe. Terus ngapain tadi kamu di rumah Reot, Pe? Emangnya kenapa kalau aku di rumah Reot yuk? Nggak boleh. Kalau aku di rumah Bagus, aku nggak mungkin tahu sifat kamu yuk. Jadi rumah Reot lah jawabannya. Oke, nggak perlu aku jelaskan panjang lebar ya. Intinya, aku terima kasih banyak sama kamu yuk. Karena kamu sudah borong makanan di kafe papiku ini. Oh ya, satu lagi yuk. Asal kamu tahu ya, pendapatanku itu sebulan bukan 100 juta. Bukan yang dikatakan putri ini, itu salah. Kamu tahu berapa? Pendapatanku itu 10 juta per jam. Yang benar kamu, Pe. Belum lagi ditambah kekayaan pacar aku. Berapa yang saldo kamu yang? 100 juta, Mas. Buka itu kupingmu, Pe. Yuk, kamu ingat ya yuk, roda kehidupan itu pasti berputar. Dan kamu itu gak selamanya kaya yuk. Heh, jaga mulutmu ya, gembel busuk. Kasih pelajaran yang. Dua. Ajar kamu. Kalau ngomong dijaga ya kamu. Hei, itu. Yuk, kamu jangan kurang ajar yuk. Apa sih gembel kok ditolong? Wah, sayang, kamu beneran mau beliin aku motor listrik. Iya sayang, beneran. Makasih ya sayang, kamu perhatian banget sama aku. Ya udah, sekarang kamu ke situ, pilih-pilih yang kamu suka. Tak tunggu sini dulu, nanti biar aku yang bayar. Love you sayangku. Iya. Gimana ya? Aku pacaran sama Ayu udah 3 bulan. Beraninya dia minta barang yang mahal-mahal ya. Terus kalau jadi istriku nanti, waduh bisa bangkrut aku. Wah, bagus banget. Warnanya, unik banget ini. Aduh, ini juga ada kuning. Cantik banget. Kayak aku, mana mulus banget lagi. Wah. Wah, ini lebih bagus, lebih keren. Kayaknya aku mau minta ini aja lah. Bagus banget. Permisi, Mbak. Loh, ayo. Sinta? Kamu mau beli motor yuk? Iya, aku mau beli motor listrik yang paling keren di sini. Kok kamu kerja di sini sih? Emang kamu udah sepi job? Enggak sih yuk. Nanti siang aja aku ada job di pernikahan yuk. Loh, kok sama? Emang di desa mana kamu? Di desa Sumberrejo. Wah, sama kalau itu. Ya udah nanti barengan aja lah. Oke, nanti kalau OTW aku telepon ya. Oke. Oh iya, Sin. Yang ini harganya berapa ya? Keren banget. Itu harganya murah, cuma 110 juta aja. Kalau yang sepeda listrik itu 9,5 juta aja yuk. Wah, aku jadi bingung mau yang mana. Yang ini keren, yang itu lucu. Ya udahlah, Sin, kelamaan. Aku mau dua-duanya aja, yang ini sama yang kuning. Oke, siap. Kecil lah buat seorang biduan hits seperti Ayu. Iya, pokoknya ini aku beli semuanya. Ya udah, tapi aku nanti ambilnya sore ya, soalnya kan siang aku manggung. Nanti uangnya sore sekalian nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa.
Iya, soalnya ini kan habis ini aku mau beli baju buat manggung nanti. Beli baju sama cowokku. Oke, siap. Ya udah, nanti ya tak ambil ya. Iya, nanti aku ke rumahmu ya. Iya, ya udah. Ya. Bye. Ayo sayang. Loh yang, kamu gak jadi beli motor? Jadi dong, di sini tuh motornya bagus-bagus banget tahu. Tapi aku minta 2. Nggak apa-apa dong sayang, yang penting kamu bahagia. Ya udah, aku bayar dulu ya. Nanti sore aja sayang, nanti sore sekalian pulang manggung. Sekarang kamu beliin aku baju ke toko baju, boleh? Boleh. Makasih ya sayang, aku cinta kamu banget. Iya. Ya. Iya, halo Mas Ari. Jam 1 siang ya? Oke, bisa. Nanti jangan lupa share log ya. Oke. Alhamdulillah dapat job. Tapi kok mendadak ya? Nanti pasti aku dibully sama teman-teman kalau aku nggak bawa pasangan. Udahlah, bodo amat. Yang penting aku kerja dapat duit, beres. Buru-buru mikirin pasangan, mikir beres aja aku susah. Luna, Tempe. kamu ngapain di sini? Ini loh Pe, ada yang mau ngejob aku. Oh, kamu sekarang jadi biduan terkenal ya, Lun? Alhamdulillah Pe. Kamu mau kemana Pe? Ini aku mau ke masjid, Lun. Emang kenapa? Aku mau minta bantuan sama kamu Pe. Bantuan apa, Lun? Tapi nggak enak ngomongnya Pe. Ya udah kalau gitu, kamu tunggu di sini sebentar ya, Lun. Nanti kalau aku habis pulang dari masjid, kamu ngomong aja sama aku. Santai aja lah, ya. Iya Pe. Tunggu di sini sebentar. Mending aku ikutin Tempe aja lah. Masya Allah, Tempe luar biasa. Kapan ya aku bisa sholat? Luna, kamu kok kesini? Iya Pe, maaf ya tadi aku ngikutin kamu. Iya nggak apa-apa, Lun. Oh ya, ayo sholat dulu, Lun. Kamu aja duluan Pe. Gitu. Ya udah, kalau gitu kamu di sini sebentar ya, tungguin aku. Iya Pe. Berlumur dosa, tunjukkan aku jalan lurusmu. Yang stop. Ada apa sih? Ini loh, aku mau telepon Luna dulu, mau tak kasih job dia, kasihan soalnya. Ayo telepon, ada apa ya? Halo, Luna, kamu di mana? Aku di masjid yuk. Loh, kamu sekarang udah tobat, Lun. Ya ampun, dapat hidayah dari mana kamu? Kamu ini ada apa yuk? Kamu tadi udah dikasih kabar kan sama Mas Ari? Soalnya aku bilang sama Mas Ari suruh ngasih kamu job kenikahan barengan sama aku. Iya yuk, sudah kok. Makasih banyak ya. Siap, nanti kamu bawa pasangan ya. Iya. Oke. Yang, temanmu Luna itu cantik apa enggak sih? Apa? Mau apa kamu? Macam-macam, tak geprek kamu nanti. Bercanda doang aja gitu. Ayo cepat. Ayo aja ngasih aku job. Dia suruh aku bawa pasangan. Kapan ya aku bisa rajin sholat?
Maafkan dosa-dosaku ya Allah. Luna, kamu sebenarnya mau minta bantuan apa? Kok kamu niat banget ngikutin aku? Maaf banget ya, Pe. Kamu mau nggak pura-pura jadi pacar aku? 3 jam aja. Tunggu. Pura-pura jadi pacar. Emangnya aku mau dibuat apa? Gini loh, Pe. Nanti kan aku manggung. Kalau aku nggak bawa pasangan, aku pasti dibully sama teman-temanku. Mau ya, Pe? 3 jam aja. Kamu kan teman baikku, Pe. Maafin aku ya, Lun. Kalau soal itu, aku nggak bisa, walaupun itu cuma pura-pura. Lah kenapa, Pe? Gini loh, Lun. Bukannya aku nggak mau bantu kamu ya. Tapi, aku menjaga harga diriku dan nama baikku. Kalau kamu minta bantuan yang lain misalnya, aku siap bantu kamu kok. Tempe bener-bener cowok idaman. Kuat sekali imannya. Lun, semoga kamu paham ya apa yang aku maksud. Ya udah, Pe, nggak apa-apa. Tapi aku mau minta bantuan kamu satu aja, Pe. Bantuan apa, Lun? Ajarin aku sholat dong. Serius kamu? Serius, Pe. Kalau masalah itu, aku siap ngajarin kamu, Lun. Tapi nanti sore aja ya, Pe. Soalnya aku mau ada cara ini. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kamu semangat kerjanya ya, Lun. Suara kamu kan bagus, merdu. Pasti job kamu semakin banyak dong. Amin. Makasih doanya ya, Pe. Iya, Lun. Oh ya, nanti kamu pulangnya jam berapa? Kurang tahu ya, Pe. Biasanya kalau aku habis ngejob itu makan-makan dulu sama teman-temanku. Gini aja, Lun. Mending kamu tak kasih nomor WA aku. Nanti kalau acaramu sudah beres, kamu bisa WhatsApp aku. Oke, Pe. Sini. Nomorku tak simpen ya. Oke. Ini, Lun. Tak kasih nama Tempe ya. Oke, Pe. Oh iya, Lun. Nanti kalau kamu WhatsApp aku, ada yang cemburu gak? Aman, Pe. Aku masih jomblo tahu. Seorang biduan secantik kamu jomblo? Gak mungkin ah. Sumpah, Pe. Makanya aku tadi nawarin kamu pura-pura jadi pacarku. Oh iya. Ya udah, Pe. Aku kembali dulu ya. Kamu hati-hati ya, Lun. Oke, Pe. Aduh, duh. Kenapa, Lun? Bokongku panas, Pe. Iyalah. Seneng banget aku. Akhirnya Luna mau sholat juga. Syukurlah. Mas, mau tanya, orangnya di rumah nggak? Mbak siapa ya kok cantik banget? Aku temennya Ayu, Mas. Oh, Ayu di rumah, Mbak. Yuk, Ayu, yuk, Ayu, yuk. Iya, Sin. Kamu sudah ready? Sudah dong, kamu kok cantik banget yuk. Harus dong. Oh iya, kamu udah tes vokal belum? Belum yuk. Tes vokal dulu biar nanti kalau nyanyi nggak fales. Gendok dino, santri lulusan pondok. Udah. Kamu awas ya nanti kalau nyawer. Aman, sayang. Oh iya, Sin. Nanti habis pulang manggung kan, kita langsung ke tempat kerja kamu ya. Aku udah nggak sabar beli sepeda listrik yang tadi. Oke, siap. Oh iya, nama tokonya apa sih? Toko Palapas Sepeda Listrik, sebelah selatannya Pasar Rembang yuk. Wah, di situ tuh bagus-bagus ya, pilihannya banyak lagi. Aku di situ kerja baru seminggu kok. Oh, kamu anak baru. Ya nggak apa-apa sih, Sin. Daripada kamu nganggur kan pas nggak ada job, mending kerja. Betul yuk. Oh iya, nanti abis pulang manggung kan, aku mau ajak Luna sekalian. Siapa tahu dia juga suka kan sama sepeda listrik, biar dia beli sekalian. Nanti kan kamu bisa dapat bonus. Makasih ya yuk. Yaudah kalau gitu, ayo TW. Yuk, ayo Yang.
Wah, akhirnya selesai juga ya kita kerjaannya. Oh iya, ini aku bagi saweran buat kalian. Ini aku kasih 1, 2, 3. 300 buat Luna. Soalnya kamu suaranya bagus. Tadi kamu juga pinter goyang. Wah, makasih ya, Yuk. Iya, kalau ini 200 buat Cinta. Soalnya tadi kamu nggak mau goyang, nggak ada yang nyawer kamu. Makasih ya, Yuk. Kalau gitu aku mau ganti baju dulu ya. Ya udah, sana ganti baju dulu. Alhamdulillah, habis sholat asar, rasanya aku tenang banget. Loh, itu si Luna sama Ayu ngapain ya di tokoku? Masa iya mereka mau beli motor? Nah, aku muncul ide. Aku mau ngerjain mereka bertiga. Kira-kira kalau aku nyamar jadi tukang rosok, mereka sombong nggak ya sama aku? Mereka kan seorang biduan. Ide yang bagus. Kebetulan banget ini ada bajunya siapa ya ini ya? Luna, aku tuh mau beli sepeda listrik di sini. Kamu beli juga dong. Iya, Yuk, aku mau ngumpulin uang dulu. Nanti beli biar nanti si Sinta dapat bonus. Dia kan kerja di sini. Oh iya ya. Iya. Loh, tempe? Tempe? Jangan pegang-pegang tangannya pacar aku. Tanganmu lu kotor. Mas, Tempe ini mantan pacarku dulu. Dan kamu tahu nggak? Dia ini sejak tahun 2015 sampai sekarang 2024. Udah 15 tahun berlalu, Mas. Nggak ada kemajuan sama sekali. Masih gembel kayak gini. Jadi pemulung kan? Oh, jadi ini yang mantan kamu, yang gembel itu kan? Iya, Mas. Dia itu benar-benar miskin. Jauh banget dari kata kaya raya. Makanya aku putusin. Yuk, kamu yang sopan dong sama orang. Kamu itu diem aja, Lun. Kamu kan nggak tahu masa laluku sama dia. Tapi Yuk, masa lalu itu jangan jadikan kamu dendam. Lebih baik saling mendukung. Udah, diem kamu, Lun. Kamu itu jomblo tahu apa sih? Hepe, kenalin. Ini cowokku yang sekarang. Dia ini tajir melintir. Aku aja kesini mau dibeliin motor listrik. Sekalian 2. Tahu nggak kamu? Bro, orang miskin dilarang di sini. Silakan kamu pergi. Dilarang mulung koin di sini ya. Pergi. Sombong banget kamu ya, Yuk. Kamu nggak inget apa waktu kita pacaran? Kamu itu pernah tak tolong, Yuk, waktu kamu ketahuan maling. Brengsek kamu ya, Pe. Aku itu maling gara-gara kamu. Kamu nggak pernah ngasih aku duit, makanya aku maling. Tapi kan sekarang aku udah kaya. Pacarku juga udah tajir melintir. Berapa sih kekayaan kamu? Kamu pengen tahu kekayaan aku? Kasih paham yang. Mas, tak kasih tahu ya. Ayu ini kalau manggung itu dibayar berapa? 500.000. Itu per acara, Mas. Hitung aja kalau Ayu tiap hari manggung. Dengar kamu, Pe. Belum lagi ditambah kekayaan pacar aku. Berapa yang saldo kamu yang? 100 juta, Mas. Buka kupingmu, Pe. Dengar kamu kan? Kalian berdua itu nggak perlu pamer. Harta itu cuma titipan, Yuk. Iya, aku tahu. Titipan. Dititipin buat aku, buat seneng-seneng. Iya kan, sayang? Tapi kamu nggak perlu sombong, Yuk, Ayu. Ingat ya, di atas langit masih ada langit. Udah tahu aku, Lun. Langitnya aku dan di atasku ada Mas Sentet. Kita kok dilawan? Gimana sih kamu itu, ya kan? Yuk, kamu ingat ya, Yuk. Roda kehidupan itu pasti berputar. Dan kamu itu nggak selamanya kaya, Yuk. Jaga mulutmu ya, gembel busuk. Kasih pelajaran yang. Jual. Ajar kamu. Kalau ngomong dijaga ya kamu. Itu. Yuk, kamu jangan kurang ajar, Yuk. Apa sih gembel kok ditolongin? Sini yang kamu sendiri. Ada apa ini kok rame-rame? Ayo, kamu jadi kan beli motornya? Ya jadi dong, aku mau beli 2. Gimana sih yang harga 110 juta sama yang 9,5 juta? Loh, Bos, kok di sini lagi bikin prank ya? Bukan, Mbak Sinta. Apa? Kamu bilang apa? Bos? Emang dia ini bos kamu? Kamu tahu nggak, Yuk? Mas Tempe ini bos paling kaya di kota ini. Mana mungkin, gembel kayak gini kok dibilang bos? Ya kan, sayang? Kamu tahu nggak, Yuk? Dia itu punya restoran, punya kafe, punya toko baju, dan toko ini, Yuk. Sinta, Sin, udah. Kamu nggak usah berlebihan kayak gitu. Nggak baik. Nggak perlu pamer lah kamu, ya. Biar dia tahu, Bos. Emang beneran, Sin?
Beneran dia bos? Kamu nggak tahu ya? Aku tuh pegawai di sini dan dia itu bosnya. Terus kamu ngapain Pe pakai baju kayak gini? Iya, jadi aku jelaskan ya yuk. Aku tadi habis sholat asar, aku tahu kalian ini, tahu Luna sama kamu. Ya, aku sedikit punya ide. Aku pura-pura aja bikin sosial eksperimen. Aku pura-pura jadi tukang rosok, terus lewat di depan kamu. Apakah kamu masih sombong seperti dulu apa enggak? Ternyata kamu masih sombong seperti yang dulu. Ya, aku nggak nyangka aja sih sifat kamu nggak berubah-berubah sampai sekarang, yuk. Waduh, ternyata aku salah sasaran. Kayaan kamu dong, Pe. Ya udah kita balikan aja yuk, Pe. Mau kan? Balikan sama aku. Sorry, ya nggak bisa. Karena apa? Aku sudah punya calon istri. Siapa bos? Oh iya, kamu nggak tahu calon istriku? Nggak tahu. Ini, Luna. Dia calon istriku. Dan sebentar lagi, aku mau nikah sama Luna. Wah, selamat ya Lun. Kamu mau jadi orang kaya. Oh iya bos, mau ngasih tahu. Tadi di sini penjualannya udah dapat 200 juta. Wow, penjualan hari ini Iya. keren sekali ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Pe, kamu serius? Serius apa? Mau jadikan aku istrimu? Ya serius lah. Tadi kan aku bilang aku mau nikah sama kamu. Gimana sih? Aku serius, Luna. Kita nggak usah pura-pura. Beneran aja kita menikah ya. Beneran tadi 200 juta. Kamu baru tahu kan kalau dia itu bos di sini? Berarti kamu lebih kaya, Pe, dari pacarku. Kamu gimana sih, Mas? Kok kamu miskin? Udah yuk. Kamu nggak perlu marahin pacar kamu ya. Tak kasih tahu ya. Aku sudah tahu seluk-beluknya Mas Sendet ini. 1 minggu yang lalu, Mas Sendet habis jual tanah. Yang beli anak buahku. Habis kamu jual 150 juta kan, Mas? Kasihan orang tua kamu, Mas. Itu tanahnya orang tua kamu loh, kamu jual. Kamu ini ya. Bener itu, Mas. Kamu ini gimana sih, Mas? Malu-maluin aku aja. Udah dibela-bela malah jual tanah orang tua. Gini loh Yang, semua itu demi kamu biar bahagia. Demi aku. Harusnya kamu kerja keras dong, kayak Tempe nih. Punya toko baju, punya toko motor, semuanya punya. Udah putus aja gitu lah. Luna, udah. Ayo kita masuk ke kantorku dulu ya. Nggak usah urusin orang ini. Karena mereka itu sombong banget ya. Beda sama kamu. Kamu ini udah baik, cantik. Pokoknya kamu mau berubah lebih baik lah. Tadi kamu katanya minta apa? Ngajarin sholat. Ya, nanti habis ini aku ajarin. Oke? Aku mau mandi dulu. Ayo, Mbak Sinta, ayo masuk. Lun, tunggu dulu, Pe. Apalagi? Lun, kamu kan temenku. Harusnya kamu jangan gitulah, Lun. Aku minta maaf lah, yuk ya. Udah lah, pergi aja aku. Kamu mau ngapain? Mau kerja di sini? Iya Mas. Ya udah nggak apa-apa, kerja di sini. Boleh? Iya boleh dong. Makasih banyak ya Mas. Satu lagi, kamu jangan durhaka sama orang tua kamu ya Mas. Karena ibu kamu sudah melahirkan kamu. Kamu tahu nggak rasanya idam itu kayak gimana? Sakit Mas ya. Ternyata bener apa kata kamu. Si Luna ini kerja di sini jadi tukang kebun. Bersih-bersih kayak gini. Oh my god. Apa sih yuk, kamu kok ngikutin aku terus? Apa kamu bilang ngikutin kamu? Jangan kepedean kamu, Lun. Kamu ini loh jadi babu, pakaiannya bagus. Kamu pasti malu kan pakai seragam babu? Aku yakin yuk, baju yang dia pakai ini pasti nyewa. Alhamdulillah, perumahanku yang ada di Rembang 80% sudah jadi. Sebentar lagi finishing sudah rapi nih. Mas Ari telepon. Halo ya Mas Ari. Oh iya, aku lupa kalau hari ini ada meeting ya. Oke. Kalau gitu aku langsung meluncur ke situ. Pokoknya Mas Ari kondisikan semuanya ya. Oke, baik Mas Ari, makasih. HP ku yang satu ada telepon, siapa ini ya? Halo. Iya Pak, dengan Bapak siapa ini? Oh iya, gimana Pak? Oh, Bapak mau beli perumahan yang di Rembang apa di Blora Pak? Oh, oke, kalau gitu Bapak langsung ke sini. Nanti langsung sama karyawan saya ya Pak ya. Karena hari ini aku mau ada meeting Pak. Oke, terima kasih Bapak ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Permisi Bos cantik, hari ini jadi servis mobil nggak?
Oh iya Mas Tempe, aku sampai lupa. Kemarin itu aku ditelepon dealer. Hari ini kan jadwalnya servis. Tapi aku mau meeting, ini gimana ya Mas? Apa gini aja bos? Bos tak anterin dulu, nanti habis itu aku langsung OTW ke dealer, gimana? Gak usah lah Mas Tempe. Mending aku pinjem motormu itu, kamu yang servis mobilku. Loh, janganlah bos. Bos ini kan sudah cantik, kulitnya putih bersih. Nanti bos kalau pakai motor kena debu di jalan gimana? Udah nggak apa-apa Tempe, kamu nggak usah berlebihan. Dari dulu aku suka bawa motor kok. Oh ya udah kalau gitu, tak ambilin motorku dulu ya bos. Oke, Tapi bos bisa kan? bisa. Aku suka bawa motor. Siap. Tunggu ya bos. Oke. Aku seneng banget punya cowok seperti Mas Sentet. Ya, walaupun dia bukan seleraku, tapi banyak lah uangnya. Sinta. Ayo, kamu kesini kok nggak bilang-bilang? Ngapain bilang-bilang? Kamu kan pengangguran, ya pasti di rumah lah. Aku sekarang udah kerja tahu. Kerja apa emang kamu? Tapi jangan bilang-bilang ya, kerjaanku tuh ngurutin pacarku. Itu namanya bukan kerjaan, tapi kamu keterlaluan. Oh iya yuk, katanya kamu kerja di Hongkong. Sejak kapan kamu pulang? Kemarin Sin, jam 10 sore aku pulang. Oh iya, aku punya oleh-oleh buat kamu. Nih, oleh-oleh dari Hongkong. Cobain. Wah, aku cobain ya. Ya. Wah, enak banget loh yuk. Oh iya Sin, aku tuh kesini mau minta nemenin kamu beli perumahan daerah sini. Soalnya tadi malam aku lihat ada perumahan bagus banget daerah sini. Iya, nanti tak temenin. Lagian aku sendiri juga lagi gabut di rumah. Ya udah sekarang ya. Iya, aku tak ganti baju dulu ya. Ya udah cepetan tak tungguin. Nggak sabar banget aku pengen punya rumah sendiri. Kan bisa bebas. Soalnya kalau di rumah berantem terus sama tetangga. Males banget. Duh, motornya Tempe malah mogok. Tak telepon Tempe aja lah. Duh, nggak diangkat lagi. Bisa telat meeting aku ini. Kamu kenapa, Ted? Tiba-tiba kepala aku pusing kok, Pe. Kalau buat berdiri, makin puyeng. Itu tandanya kamu dana rendah. Loh, Pe, kamu kok tahu kalau aku dana rendah? Ya tau lah, makanya Ted, kamu itu makan yang banyak, biar gak masuk angin. Kamu kalau tak lihat, lemes banget kayak gini kok. Gimana nggak lemes, Pe? Aku aja loh, Pe, sering dimintain uang sama pacarku. Sampai-sampai tabunganku habis jeruk nipis. Ted, sendet, punya pacar kayak gitu kok kamu pertahankan. Mendingan ya, kamu putusin aja pacar kamu sekarang. Nggak mau, Pe, soalnya dia itu cantik. Pokoknya yang nggak mau saya putusin, Pe. Ya udahlah Ted, terserah kamu. Kalau kamu nggak mau makan tuh cinta Ted. Kamu tak kasih tahu ya, yang namanya umur itu nggak ada yang tahu Ted. Kemarin malam ya, pas habis maghrib, aku makan bareng sama temenku. Terus aku dapat kabar, setelah Isya, temenku itu makan lagi Ted. Kok kamu nggak ketawa sih Ted? Mau ketawa gimana sih, Pe? Badanku lo masih lemas. Aduh, ya udahlah kalau gitu. Oh ya, kamu ada cas nggak? Ada, Pe, di dalam. Aku pinjem ya. Iya. Soalnya aku mau ke dealer servis mobilnya bos. Tak bawa ya cas kamu ya. Iya, Pe, hati-hati ya, Pe. Di dalam ya. Iya. Mbak, berhenti dulu dong, Mbak. Luna? Ayu. Yuk, kamu apa kabar, Yuk? Aku baik. Kamu gimana, Lun? Aku juga baik sih, Yuk. Iya, Yuk. Aku lihat story di Instagram kamu, kayaknya kamu kerja di Hongkong ya? Iya, Lun. Aku kerja di Hongkong. Kalau kamu gimana? Aku... Kalau kamu pasti nganggur ya Lun. Maaf ya Lun, soalnya motor kamu aja jelek kayak gitu. Mogok ya?
Pasti nggak pernah diservis. Kamu nggak punya uang kan? Mungkin dia berhentiin kita mau pinjem uang yuk. Ya ampun Lun. Kalau kamu berhentiin aku cuma mau pinjem uang, sorry Lun, aku nggak bisa. Nyari duit itu susah Lun. Aku aja nyari duit sampai ke Hong Kong. Kata siapa susah? Nyatanya aku gampang. Iya kamu gampang. Kamu kan tinggal melorotin sempak pacar kamu. Sedangkan aku anak rantau. Sukses ya yuk. Ya iyalah Lun, pasti sukses. Oh iya Lun, apa kamu mau ikut kerja aku aja di Hong Kong? Gajinya gede loh. Aku aja digaji 12 juta per bulan. Kamu pasti nggak pernah kan pegang uang 12 juta? Wah, besar juga ya yuk gajinya. Iyalah, besar. 12 juta itu segini loh mbak. Ngawur kamu. Kamu tuh jangan malu-maluin lah. 12 juta itu cuma segini ya. Enggak yuk, makasih. Sombong, ditawarin kerjaan enak kok ndak mau. Paling kerjaanmu jadi tukang kebun. Ya nggak apa-apa sih Lun kalau kamu nggak mau. Ya nikmatin aja nasib kamu yang kayak gini. Tapi yuk, gaji besar atau kecil itu sama aja kalau nggak bersyukur. Sok tahu kamu tahu nggak? Aku ini mau beli rumah itu karena apa? Karena gajiku gede Lun. Ya syukurlah yuk kalau kamu udah sukses. Ya udahlah Sin, ayo pergi aja. Nggak penting ngurusin orang kayak gini. Ayo kenapa ya jadi berubah gitu? Halo Mas Ari. Untuk meetingnya diundur nanti sore aja ya jam 3. Oke. Gara-gara motor tempe mogok terus lihat Ayu kayak gitu, jadi nggak mood aku meetingnya. Ini kayaknya bosku habis telepon, ada apa ya? Aduh, ini sinyalnya susah banget di sini. Apa karena ini lagi mendung ya, jadi nggak ada sinyal? Waduh, bisa dimarahin kalau kayak gini. Waduh, gimana ini nggak ada sinyal ya? Mas Tempe, lama nggak ketemu, makin cakep aja Mas. Sekarang bilang cakep. Dulu aja kamu bully aku terus yuk. Tapi sekarang penampilan kamu beda Mas. Kamu kerja kantoran ya? Ya iyalah, aku kerja kantoran. Ya udah yuk, aku mau servis dulu ya. Loh, motor kamu mana Peh? Motor. Aku mau servis mobil yuk. Wah, kamu sekarang punya mobil ya Peh? Ya iyalah, kan sekarang aku kerja kantoran yuk. Pulang pergi harus pakai mobil. Ya ampun, aku dulu nyesel banget Peh mutusin kamu. Gimana kalau sekarang kita balikan aja? Emangnya kenapa kamu mutusin dia yuk? Ya karena dia miskin. Oh, karena dia miskin. Maaf ya Mas Tempe, temanku ini suka bercanda. Emang mulutnya gacor Mas. Yo, ayo. Kamu gak ingat ya? Dulu aja kamu sia-siakan aku yuk. Kamu bilang aku gak mampu. Terus yang paling parah ya, kamu mutusin aku di tempat umum. Ya maaf lah Pe, kan dulu karena aku belum dewasa. Tapi sekarang aku udah dewasa kok Pe. Aku aja udah kerja di Hong Kong. Gajiku per bulan 12 juta loh Pe. Wah, banyak banget ya gajinya Ayu. Mending aku maulah balikan sama dia. Kenapa Pe kamu kok diem? Kamu mau kan balikan sama aku? Kalau masnya bingung ya udah sama aku aja. Sinta, kamu tuh udah punya pacar tahu? Ya nggak apa-apa, kan banyak pacar banyak rezeki juga. Gimana, Mas mau pilih Ayu atau aku? Hus, kamu kok malah ngerebut Mas Tempe dari aku sih? Dasar gatel banget. Udah, kamu tenang aja yuk. Aku mau kok balikan sama kamu. Tapi ada syaratnya, kamu jangan mutusin aku lagi ya. Janji. Ya udah Mas, nanti malam kita ketemu ya. Soalnya hari ini aku ada acara. It's okay, nanti malam aku tunggu kamu di angkringan tempat biasa ya, yang dulu kamu mutusin aku itu loh. Ingat gak? Wah, Tempe ini pasti mau ngetes aku. Dia pasti pura-pura mau jadi orang biasa. Oke sayang, nanti malam di angkringan ya. Siap. Ya udah aku pamit dulu ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu hati-hati ya.
Dasar cewek-cewek matre. Masih ada ya cewek zaman sekarang kayak gitu. Loh, ini STNK mobil di mana ya? Perasaan tadi aku taruh saku. Alamak, STNK-nya ketinggalan di meja kantor. Duh, kok bisa lupa, itu gimana sih? Ayo Mas Hendrat, kalau kerja yang semangat. Kerja kok loyo, semangat kerjanya. Loh, bos kok jalan kaki ya? Dari mana bos kok jalan kaki? Tadi kan aku di jalan bawa motornya Tempe tapi mogok. Terus aku kesini dianterin tukang ngojek. Tapi sekarang motornya Tempe sudah dibawa ke bengkel sama Mas Arif. Loh, Sentet? Ya ampun, Sentet kok bisa pingsan ya? Gimana ini Bu? Ya udah kamu bawa ke UKS ya. Iya ya. Sentet, Sentet. Sentet kenapa ya kok bisa pingsan gitu? Mungkin kecapean dia. Ya udah aku yang nyapu aja. Ini loh Sin, perumahan yang mau aku beli tadi. Rencananya nanti aku mau DP 2 juta dulu, selebihnya mau aku kredit. Loh, kamu kan kerja di Hongkong yuk. Kenapa beli rumah harus kredit? Uang di tabungan aku itu cuma 50 juta. Kalau aku beli cash ya lebih dari 150 juta. Udahlah kamu diem aja. Yuk, itu bukannya Luna teman kamu? Oh, iya ya. Kita samperin yuk. Yuk. Sinta, ternyata bener apa kata kamu. Si Luna ini kerja di sini jadi tukang kebun, bersih-bersih kayak gini. Oh my god. Apa sih yuk kamu kok ngikutin aku terus? Apa kamu bilang ngikutin kamu? Jangan kepedean kamu Lun. Kamu ini loh jadi babu pakaiannya bagus. Kamu pasti malu kan pakai seragam babu? Aku yakin yuk, baju yang dia pakai ini pasti nyewa. Mbak, kalau miskin ya miskin aja. Kalian berdua apa nggak puas menghina aku? Aku loh nggak pernah mengganggu kehidupan kalian. Hah? Berisik kamu ya. Kamu itu ditakdirkan untuk dihina. Ngerti gak? Mbak, tak kasih tahu. Ayu itu kesini mau beli rumah. Ya walaupun kredit, nggak apa-apa kan yuk. Oh iya, kamu mau kredit berapa tahun yuk? 40 tahun. Wow, lama banget. Ya nggak apa-apa loh, yang penting kan punya rumah di sini daripada Luna cuma jadi babu di sini. Oh, kamu mau beli perumahan di sini yuk? Iya, mana bos kamu? Biar aku mau DP. Ayo. Sayangku, sini sayang. Nih Lun, kenalin cowok aku, tampan dan kaya raya. Diem yang, dia ini dulu mantan aku, tapi kita udah balikan. Dia ini kerjanya kantoran, dia juga punya mobil. Pasti kamu jomblo kan? Kamu pengen kan punya pacar kayak aku? Ya iyalah yuk, dia jomblo. Mana ada yang mau sama cewek miskin kayak dia. Biarin aja dia jadi perawan tua. Astagfirullahaladzim. Oh iya Mas Tempe, kamu nggak jadi servis mobilnya? Maaf bos, STNK-nya ketinggalan. Loh, ketinggalan di mana? Di meja kantor bos. Tunggu. Mas, kamu kok kenal sama si Luna? Kamu ini gimana sih yuk? Bos Luna ini kan bosku. Masa kamu gak kenal? Hah? Masa sih Mas? Tadi aku lihat kamu berdua menghina bosku. Emang apa sih salah bosku ini yuk? Kalau emang dia bos, apa buktinya? Oke, tunggu sebentar ya, aku buktikan ke kamu. Sini kamu. Coba, kalian lihat ini, lihat baik-baik. Kenapa? Kalian kaget? Oke, satu lagi ya. Pak Security. Mas Heri. Iya Mas Tempe, ada apa? Mas Heri, aku mau tanya. Bu Luna ini sebagai apa di sini? Beliau di sini sebagai bos besar yang memiliki banyak perumahan seperti di Semarang, Kudus, Pati, Blora, Rembang, Tuban, dan juga ada di Lamongan. Kalian dengar sendiri kan?
Pak Security ini bilang apa? Dengar kan? Oh iya Pak Heri. Ini sapunya di sini tapi Mas Sentet kok nggak ada, di mana ya? Tadi Mas Sentet pingsan, Mas. Pingsan. Sakit apa dia, Mas? Mungkin dia kecapean. Oh, udah aku tebak, Mas. Soalnya tadi pagi itu aku juga ngobrol sama dia. Dia kayaknya dana rendah, Mas. Oke, Mas Heri, terima kasih ya atas waktunya. Silakan Mas Heri atau Pak Heri lanjut kerja ya. Mari, Bos. Loh, Mas, aku mau tanya. Kok katanya tadi Mas Sentet kayak namanya pacarku? Mas Sentet pacar kamu? Iya. Sebentar. Mas Sentet yang ini? Iya, Mas. Dia pacarku. Oh, jadi Mas Sentet pacar kamu? Iya. Mbak, Sentet itu karyawanku, Mbak. Dia tadi bersih-bersih di sini, terus pingsan, terus aku gantikan. Jadi Luna ini bos besar. Asal kamu tahu ya, Yuk. Bos Luna ini punya banyak banget properti yang ada di Indonesia. Asetnya aja di mana-mana. Kenapa kamu? Diam, nggak bisa jawab? Shock? Kaget? Yo, ayo. Kamu ini ya, dari zaman dulu sampai sekarang, nggak ada bedanya. Sama aja kelakuan kamu. Kamu ini ya, hanya bisa mandang orang sebelah mata, Yuk. Dan aku minta maaf sama kamu. Aku tadi hanya pura-pura nerima kamu. Aslinya sih, ogah banget aku nerima kamu, Yuk. Karena kamu matre banget. Siapa cowok yang mau sama kamu? Nggak ada yang mau, Yuk. Harus kamu rubah sikap kamu itu. Dan lebih baik, aku ngejomblo selamanya daripada aku punya pacar seperti kamu. Kata siapa Mas Tempe jomblo? Sini tak kasih tahu, Yuk. Maksud bos? Mas Tempe itu calon suamiku, Yuk. Luna bos besar. Asetnya di mana-mana. Sentet juga bohongin aku. Ternyata dia cuma tukang ngebon. Yuk.